Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to my horror story. Oke guys, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu tempat angker di Indonesia. Konon katanya tempat ini dipercayai turun-temurun dari tahun ke tahun, memiliki cerita-cerita horor sampai memakan korban jiwa. Gak sedikit warga sekitar dan warga-warga pendatang yang tengah merasakan gangguan-gangguan di tempat ini. Gak hanya diganggu, diikuti makhluk gaib, bahkan sampai ada arwahnya yang meminta diantarkan pulang. Wow, gak punya ongkos pulang nih kayaknya setan yang diantarin pulang. Dan lokasinya ada di Kalimantan yang bernama Bukit Soeharto. So, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, pastiin kalian sudah mengklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Biar aku bisa selalu nemenin waktu-waktu kosong kalian di next video-video horor berikutnya. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini berada di Kalimantan Timur yang diajukan sebagai salah satu alternatif solusi pengganti ibu kota Indonesia, Jakarta. Dikarenakan letaknya yang strategis, wilayah yang luas dan akses transportasi yang memadai. Dan Bukit Soeharto ini dinilai mampu memenuhi kriteria sebagai ibu kota negara. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini dijadikan kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian, menjamin pemanfaatan potensi kawasan, memelihara tumbuhan dan satwa, penyeimbang iklim, serta sebagai resapan air. Namun di luar kegunaannya sebagai menjaga kelestarian flora dan fauna Indonesia, nyatanya Bukit Soeharto ini dipenuhi oleh kisah-kisah horor dan mistis. Seperti dulunya di sana itu adalah salah satu sumber kisah para Romusa yang bekerja pada zaman penjajahan Jepang atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar kawasan tersebut. Ada seorang laki-laki yang menjadi saksi mata yang pernah merasakan sendiri pengalaman mistis di Bukit Raya Bukit Soeharto ini. Sebut saja pria ini Bang Iwan. Nah, jadi Bang Iwan ini menceritakan pengalamannya ketika dia ini lagi ada dinas di Kalimantan Timur. Kisahnya waktu tahun 2013 lalu, di mana dia ini mendapatkan tugas dari Jakarta ke Samarinda. Karena memang gak dapet tiket langsung terbang ke Samarinda, akhirnya Bang Iwan ini berangkat menggunakan pesawat ke Balikpapan dan melanjutkan perjalanannya melalui darat. Nah, perjalanan darat itu memakan waktu sekitar 3 jam dari Balikpapan melewati Bukit Soeharto itu. Nah, menurut si abangnya ini, dia menganggap Bukit Soeharto ini sangat asri, pemandangannya yang meneduhkan, seperti hutan yang ada di ujung Kulon Banten. Karena memang hutan raya ini dikelola oleh pemerintah, jadi memang dipenuhi pepohonan yang rindang, jadi asri gitu. Tapi di tengah perjalanan ketika melewati kawasan Bukit Soeharto ini, dia merasakan suasana yang sangat gak biasa. Tiba-tiba perasaannya kalut, ketakutan, panik gitu. Seakan tempat ini menyisakan kisah-kisah seram dan cerita-cerita di masa lalu. Dia mengatakan waktu masuk ke wilayah itu, suasananya udah gak enak, auranya udah campur-campur gitu. Antara sedih, marah, duka, kelam gitu katanya. Nah, kebetulan pula si abang ini dikenal agak sedikit sensitif dibandingkan teman-teman yang lain. Sampai di Samarinda, perasaan ganjil yang menyertainya pun menjadi nyata. Dimana ketika dia sampai di hotel, si abang ini mendapatkan sebuah kamar twin bed dan jendela yang menghadap ke pelabuhan. Padahal kan dia sendiri gitu kan, jadi kan gak nyaman gitu. Dia meminta pihak hotel untuk menggantikan kamar lainnya yang tersedia, tapi sayangnya nggak bisa, udah full katanya gitu, sisa itu doang katanya. Ya udah kan, dibanding nggak istirahat gitu kan, udahlah dia di situ aja. Dia balik ke kamarnya, dia beres-beres, masuklah dia ke kamar mandi. Posisinya masih siang. Terus kalian tahu, dia mendengar pas dia lagi mandi meminta tolong diantarkan pulang. Tolong antarkan kami pulang katanya. Nah, si abang ini masih positive thinking. Dia pikir oh mungkin orang sebelah kali ya. Udah kan, dia tetap di kamar mandi, dia nggak ambil pusing. Dia mandi, dia beberes, dia keluar kamar untuk menikmati daerah baru yang belum dia dikunjungi. Nah, hari itu dihabiskan bang si abang ini untuk mengeksplor kota tersebut sampai malam hari. Dia balik jam 10 WITA waktu Indonesia Tengah. Nah, udah kan pas dia udah pulang, dia balik ke kamar, dia mandi lagi nih, bersihin badan. Sampai akhirnya dia mendengar ada suara lagi di dalam kamar mandinya lagi, yaitu suara orang meminta tolong. Malah nih ya, suara yang ini tuh lebih jelas lagi dibanding yang tadi siang. Tolong antarkan kami pulang katanya. Aduh, merinding aku tuh.
Nah dari situ si abang ini yakin ini bukan suara dari kamar sebelah, ini dari kamar sini ini. Aduh, ya udahlah ya, dia coba baca doa, keluar dari kamar mandi, dia duduklah itu di atas kasurnya. Dia mencoba untuk tidur. Sampai jam 12 malam dia nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia coba nyalain TV biar ada elektromagnetiknya gitu kan. Dia tidurlah, bisa nih lah dia tidur, terlelap gitu tidurnya. Sampai akhirnya di dalam tidurnya itu si abang ini bermimpi datangi dua orang pria yang pakaiannya bercucuran darah. Satu di antaranya berpostur besar dengan leher yang hampir putus. Dalam mimpinya itu dia memperkirakan si abang itu sekitar 45 tahunan gitu ya si makhluknya ini. Dan menggunakan pakaian yang biru cerah dipasangkan dengan jeans biru muda. Nah itu sosok yang pertama. Sosok yang satunya lagi sama juga menyeramkan juga. Dia tegap, gak ada kepala, mengenakan celana panjang berwarna hitam dan baju kaos berwarna abu-abu. Si pria yang ada di mimpinya itu selain sosoknya mereka yang menyeramkan, terdengar juga suara yang dia dengar siang waktu dia balik jalan-jalan tadi. Tolong antarkan kami pulang. Waktu dia mendengarkan suara itu dia langsung terbangun dan bernapas tersenggah-senggah. Aduh, mimpi apa aku tadi gitu kan. Kok sama mimpinya sama yang tadi gitu kan. Pas dia buka mata dia tersadar bahwa posisinya itu lagi ngeringkuk di atas kasur menghadap tembok, membelakangi kasur belakangannya itu. Depan pas dia lirik ke kaca, kan kalau di hotel biasanya ada kaca gitu kan. Dan di sana dia melihat ada dua sosok di mimpinya tadi lagi duduk di kasur sebelahnya menghadap dia sambil minta tolong antarkan kami pulang. Akhirnya si abang ini ketakutan dan dia coba tutup matanya, dia baca doa terus, dia pikir hilang gitu kan, tapi tahu-tahu dia mendengar suara ada hembusan nafas di dinding telinganya dan mengatakan hal yang sama, tolong antarkan kami pulang katanya gitu. Akhirnya dia mikir, aduh ini udah gak betul gitu kan. Akhirnya dia beranikan bangun, dia menengok ke tempat yang tadi, orang-orang tadi udah gak ada. Dan setelah itu dia beberes dan dia keluar dari kamarnya, dia duduklah di resepsionis. Nah di tengah ketakutannya dia, si abang ini mencoba menghubungi kawannya, dia cerita ke kawannya gitu kan, bro tadi gini gitu kan. Terus kata temennya, oh ya udah bro kalau gitu kau antarkanlah mereka pulang gitu kan. Karena menurut kawannya ini, karena si Bang Iwan ini cukup kuat dibanding teman-teman yang lain, makanya si arwah ini meminta si Abang Iwan ini untuk mengantarnya pulang. Tapi masukan dari kawannya itu diacuhkan si abang ini, males lah aku gitu kan, ditolaknya mentah-mentah. Ya udah kan lah, dia tidak mengindahkan omongan si kawannya tadi. Dia balik lagi ke kamar, dia tidur lah. Singkat cerita, setelah pekerjaannya dia selesai, si abang ini memutuskan untuk pulang secepatnya dari Samarinda. Dia nggak mau lama-lama gitu kan, dia langsung pesan bus travel. Untung dapat bus travel, tapi emang berangkatnya agak malam, jam 10 WITA gitu. Akhirnya ditinggalkanlah itu kamar hotelnya, dia masuklah ke dalam travel. Dan travel yang membawanya dia itu kebetulan pula cuma terisi 2 penumpang. Jadi di dalamnya itu cuma ada 3 orang, si supir, si Bang Iwan ini sama si temannya juga nih. Nah akhirnya dia berangkatlah ke Balikpapan jam 10 malam WITA. Baru setengah jam perjalanan tiba-tiba mobil berhenti gegara, dan kalian tahu penumpang yang tadi bareng si Abang Iwan ini dia minta turun duluan. Terus sebelum dia turun, si abang ini berbisik kepada si Bang Iwan ini, wait lu jangan tengok ke belakang ya katanya gitu. Dan muka si abang yang turun ini panik gitu mukanya. Nah udah gitu pas dia udah turun, si Bang Iwan ini panik juga kan gitu, ini apa lagi nih gitu kan, dia hatinya udah gak enak gitu kan. Nah gegara dia ini takut dan dia juga mendengar pesan si abang yang turun tadi, dia tuh gak mau nengok ke belakang. Sampai akhirnya si mobil ini melaju dengan si supirnya aja kan ngeng gitu kan, dia jalan. Terus gak lama si abang ini merasakan ada sesuatu yang gelap, yang seram di dalam mobil itu, karena mereka itu sudah sampai di kawasan Bukit Soeharto. Nah waktu itu pas pula hari itu malam Jumat katanya, suasana mencekam, aduh makin-makin deh. Nih ya Bukit Soeharto itu siang-siang aja udah serem, ini malam gitu kan, tengah malam Jumat lagi kan. Terus setelah itu si Bang Iwan ini kembali mendengar bukan suara minta tolong, tapi suara hembusan nafas di belakangnya dia. Si Bang Iwan tahu kalau misalnya nggak ada orang di sana selain supirnya tadi itu, dia nggak mau nengok ke belakang gitu kan, karena dia takut gitu kan. Enggak, ini bukan apa-apa. Sampai nih ya si Bang Iwan ini mendengar suara ada batuk, dia langsung otomatis tengok ke belakang. Dan kalian tahu
Pas dia nengok ke belakang, ternyata dua arwah yang tadi ada di mimpinya dia dan yang mengikuti dia dari hotel tadi itu ada di belakang dia, duduk di dalam bis travel tersebut. Apalagi ini bang, badannya langsung lemas, panik, ketakutan yang sangat besar menghantui tubuhnya si Abang Iwan ini. Dan secara otomatis dia langsung ngeremes pundak supirnya sambil kompak baca doa. Dia juga mengatakan, Pak supir biasa aja, tapi pas saya remas tuh tubuhnya dia langsung tancap gas, gitu kan, langsung ngebut gitu. Nah karena si Pak supir juga ketakutan, takut kenapa-napa di jalan. Nah akhirnya si Pak supir ini memutuskan untuk menghentikan mobilnya di jalan. Jadi mereka tuh istirahatlah, menepi gitu ya ke pinggir jalan. Nah, waktu itu mereka sadar bahwa itu sudah jam 12 WITA. Mereka keluar nih karena kan emang udah takut, jalanan yang dia lihat itu sepi. Cuma ada sesekali aja gitu mobil yang lewat. Udahlah ya Pak, kita istirahat dulu katanya gitu kan. Tapi mereka tuh gak ngomong apa-apa nih. Mereka istirahat, mereka menenangkan diri. Nah barulah si Pak supir ini membuka pembicaraan. Dia bilang, Pak sebenarnya saya udah dari awal ngelihat dua setan tadi katanya. Terus Bapak kenapa gak bilang saya lah? Saya kalau bilang Bapak ntar Bapak takut lah nanti. Ntar Bapak gak jadi naik travel saya. Saya lah yang pulang sendirian gitu kan. Ini mobil ditunggu di balik papan katanya. Saya juga lihat kok tadi katanya. Bapak bentar ya saya telepon teman saya lagi gitu kan. Dia telepon lah kawannya tadi. Dia bilang kan, bro ini udah nggak betul nih, aku nggak diikutin di hotel aja, tapi pas aku mau pulang jalan balik juga diikutin juga gitu kan. Diceritakan lah semuanya gitu kan. Setelah ditutup teleponnya, percaya nggak percaya kata si Bang Iwan ini, sekitar 15 menit setelah handphone itu diletakkan ke dalam mobil, pintu mobil itu tiba-tiba terbuka. Dan nggak sampai situ aja, dua makhluk astral itu langsung keluar dari mobilnya itu, menyeberangi jalan raya. Mereka masuk ke hutan, kemudian hilang gitu kan. Mereka berdua tertegun dalam gak bisa ngomong apa-apa lagi, diam semua kan. Sampai mereka melihat dua sosok makhluk astral tadi itu hilang, saling tatap-tatapan. Mereka baca doa, mereka mencoba menenangkan diri. Terus kata Pak supirnya, gimana Pak, kita lanjutkan perjalanan pulang, nanti lama kita nyampe Balikpapan ini. Ya udahlah, akhirnya mereka pulanglah ke Balikpapan itu. Di tengah perjalanan pulang, Pak supir pun bercerita kebetulan si supir ini udah menjadi supir di travel itu selama 20 tahun. Jadi udah hafal gitu kan kejadian-kejadian di sana. Nah menurut kejadian Pak supir, sekitar 1 tahun yang lalu pada tahun 2012 ada sebuah pembunuhan yang terjadi di Bukit Soeharto ini, di mana ada mobil yang dirampok, kemudian supir beserta penumpangnya itu dibunuh. Salah satu di antaranya dipenggal kepalanya sampai putus, dan sebelum meninggal si penumpang ini juga tinggal di hotel yang sama kayak punya bapak, di kamar yang sama pula kayak bapak gitu. Dan si penumpang ini nggak sempat check out karena kan keburu dibunuh duluan gitu. Dan menurut penerawangan si Bang Iwan ini, karena kan memang Bang Iwan ini agak sedikit sensitif katanya, kemungkinan kedua makhluk astral ini masih punya urusan yang belum diselesaikan di Samarinda. Wallahu a'lam lah ya, cerita itu bener atau enggak gitu kan. Ya buat teman-teman Samarinda atau buat teman-teman yang suka melewati jalur tersebut, please komen di bawah. Apakah kalian pernah mengalami hal-hal mistik juga? Jujur sih aku belum pernah ke sana, cuman setahun belakangan ini aku tuh banyak sekali dengar cerita-cerita horor tentang bukit ini, yang dimana memang bukit ini terlihat indah, tapi ternyata di balik itu semua mengalami kejadian-kejadian yang sangat naas. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor dari Bukit Soeharto ini. Jadi kalian boleh percaya atau enggak sama cerita-cerita mereka ini, tapi yang jelas ini banyak banget cerita dari Bukit Soeharto ini. So, sebelum kita akhiri video ini, pastiin kalian sudah mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya. Dan jangan lupa aku minta tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.